Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Balhi Sukmana dari kelas 7D. Saya akan menjelaskan materi bab 3 Informatika. Bab 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi. User interface adalah tampilan visual dalam sebuah aplikasi sebagai tempat atau media untuk menghubungkan antara sistem dengan user. 1. Pentingnya antarmuka pengguna. Berikut ini alasan antarmuka pengguna sangat penting dalam sebuah pengembangan desain produk user interface. A. Desain user interface membantu meningkatkan traffic website. B. Membantu memudahkan pengguna aplikasi. C. Mendukung terbentuknya user experience atau UX yang tepat dan optimal. 2. Manfaat user interface. A. Memudahkan dalam proses interaksi dengan pengguna atau user. B. Meningkatkan branding sebuah perusahaan. C. Meningkatkan keuntungan dalam bisnis yang dijalankan. 3. Desain interface. Desain interface adalah proses pembuatan tampilan atau display di dalam perangkat komputer atau software yang berfokus pada desain. Berikut merupakan karakteristik yang dapat dijadikan acuan untuk membuat user interface yang baik. A. Jelas. B. Singkat. C. Familiar. D. Responsif. E. Konsisten. F. Efisien. Contoh UI yang efisien adalah tampilan pada iPhone seperti forgiving. H. Menarik. 4. Tipe-tipe user interface. A. Command Line Interface atau CLI. CLI adalah antarmuka pada sistem operasi yang menggunakan baris perintah atau teks. Contoh sistem operasi berbasis CLI adalah DOS atau Command Prompt Linux berbasis teks, Cisco, iOS, atau Internet Operating System, Mikrotik, dan lain-lain. B. Graphical User Interface atau GUI. GUI adalah antarmuka pada sistem operasi yang menggunakan tampilan grafis, dapat dikendalikan menggunakan beberapa macam alat input seperti mouse, keyboard, touchscreen, dan lain-lain. Contoh sistem operasi berbasis GUI: Windows, Macintosh, Ubuntu, Red Hat, Android, dan sebagainya. C. Direct Manipulation. Direct Manipulation yaitu antarmuka yang pengoperasian dilakukannya secara langsung. D. Menu Selection. Misalnya, klik kanan dan memilih pilihan menu yang dikehendaki seperti copy, paste, cut, dan lain-lain. E. Form Fill-in atau pengisian form. 5. Membuat interface. A. Pemodelan interface. B. Memilih interface elements. Berikut beberapa contoh elemen interface. 1. Input control. Tombol, text file, checkbox, radio button, daftar drop-down, daftar kotak, toggles, date file. 2. Komponen navigasi. Breadcrumb, slider, kolom pencarian, pagination, slider, tag, icons. 3. Komponen informasi. Tooltips, icon, progress bar, notifikasi, kotak pesan, model Windows. 4. Containers, accordion. C. Merancang interface. Intinya adalah mengetahui sifat user, termasuk pemahaman mereka, tujuan, keterampilan, preferensi, dan kecerundungan pemilihan elemen secara umum. Setelah tahu tentang pengguna, pastikan mempertimbangkan hal berikut ketika merancang interface. 1. Menjaga antarmuka yang sederhana. Interface terbaik hampir tidak terlihat oleh pengguna. 2. Menciptakan konsistensi dan menggunakan elemen UI umum. Elemen umum di UI membuat pengguna merasa lebih nyaman dan mampu menyelesaikan sesuatu lebih cepat. 3. Page layout harus dipertimbangkan berdasarkan suatu tujuan tertentu. Pertimbangan spasi antara item pada halaman dan struktur halaman berdasarkan kepentingan dan tujuan. Penempatan item yang terencana dapat membantu menarik perhatian langsung ke bagian yang paling penting dari informasi dan dapat membantu scanning dan mudah dibaca oleh user. 4. Strategi menggunakan warna dan tekstur. Berbagai ukuran,
font, dan pengaturan teks yang tepat dapat membantu meningkatkan scannability dan mudah dibaca user. 5. Pastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan apa yang terjadi saat itu juga. 6. Pikirkan tentang default. Secara teliti, pikirkan dan antisipasi adanya user yang kebingungan saat tidak sengaja mengutak-atik konfigurasi. Anda dapat membuat default yang mengurangi kepanikan pada user. Semua data pada hard drive komputer terdiri dari folder dan file. Folder berfungsi sebagai wadah untuk file, dan file adalah unit data yang disimpan, seperti teks atau kode program. Jenis file contohnya dokumen kata, track lagu audio, atau program pengeditan foto. 1. Ekstensi file. Ekstensi file adalah bagian dokumentasi data program terkomputerisasi yang mewakili fungsi dan deskripsi tujuan dalam pengembangannya. Berikut informasi jenis file secara umum. A. File gambar. B. Ekstensi file audio. C. File video. E. File program dan aplikasi. F. File pembungkus dokumen atau arsip. 2. Pengelolaan folder. Folder directory adalah tempat kumpulan file di mana sebuah folder digambarkan sebagai ruangan yang terdiri atas beberapa ruangan yang lebih kecil. A. Folder utama, yaitu My Computer, My Documents, Recycle Bin, dan Internet, Windows, Explorer, dan Network Flash. D. Membuat folder. Klik menu File, pilih New. C. Membuka folder. Dengan mengklik tanda plus yang terdapat di depan icon folder yang bersangkutan. D. Mengubah folder. Klik menu File, pilih Rename, ketik nama folder, akhiri dengan menekan Enter. E. Menghapus folder. Klik pada menu File, pilih Delete. F. Mengubah tampilan folder. Klik menu View di jendela Explore. Selanjutnya pilih dan klik salah satu perintah yang diinginkan. 3. Pengelolaan file dengan sistem operasi Microsoft Windows. Beberapa jenis file yang digunakan dalam lingkungan Windows OS adalah sebagai berikut. A. FAT16 atau File Allocation Table. B. FAT32 juga File Allocation Table. C. NTFS atau New Technology File System. Surel atau alamat surel sendiri adalah singkatan dari surat elektronik. Alamat surel adalah mengidentifikasi sebagai alamat atau lokasi untuk mengirim surat. Cara membuat surel email. A. Buka Gmail dengan alamat gmail.com atau mengetik Gmail di Google Search. Bila sudah masuk, akan ada tombol atau menu buat akun di pojok kanan atas. B. Isilah formulir dengan mengisikan data diri kalian. Kemudian masukkan nama pengguna yang kalian inginkan. Kalian bebas menentukan nama pengguna selama nama pengguna tersebut belum dipakai orang lain. Nantinya akan menjadi alamat email kalian. C. Selanjutnya klik tombol berikutnya di bagian bawah. Isikan nomor HP dan email pemulihan Anda, tanggal lahir dan jenis kelamin. Kemudian klik tombol berikutnya, akan muncul kebijakan dan persyaratan dari Google. Bila sudah membacanya dan setuju, klik tombol setuju di bagian bawah dan email atau surel kalian sudah jadi dan siap digunakan. Saat akan login atau masuk ke gmail.com, gunakan nama pengguna dan password yang kalian buat tadi.